adik-adik, puji Tuhan kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu gereja kita. Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Yes. Teman-teman, yuk kita mulai ibadah sekolah minggu dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Teman-teman, ayo berdiri ya. Ayo kita nyanyikan dengan tulus sukacita. Tuhan Yesus baik. Tiada baik kesudahan, kasih setiamu untuk Tuhan. Selalu baik rahmat-Mu dan hikmat-Mu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Shalom, sungguh amat baik. Shalom, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita naikkan lagu ini. Tiada baik kesudahan kasih Tuhan. Tiada kesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap tak melihat kasih-Mu. Tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Shalom, sungguh amat baik. Shalom, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Shalom, sungguh amat baik. Shalom, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selamanya Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita sore hari ini dengan doa. Doa kita akan dibawakan oleh Gita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Berkati dari awal sampai akhir. Haleluya. Amin. Kita masih tetap memuji Tuhan ya teman-teman. Kita nyanyi Aku Anak Terang. Iya, kita angkat satu lagu pujian. Aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak boleh berbohong. Aku anak terang, mau taat yang wanita. Terang di rumah, terang di sekolah.
tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian, Yesus ku panggil. Doa firman Tuhan nanti dibawakan oleh Ibu Gembala. Kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami dalam keadaan sehat. Dan sekarang kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan tentang pencobaan di padang gurun. Diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Ya, Ibu mau bercerita tentang Yesus dicobai di padang gurun ya. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun Sinai, tempat Musa dan Elia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Tuhan Yesus dibawa ke tempat itu untuk dicobai iblis. Padang gurun itu sangat gersang loh. Gersang itu artinya sangat tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kalau ada juga kecil-kecil atau semuanya pada kering-kering. Dan padang gurun itu penuh dengan binatang buas. Anak-anak pernah ketemu binatang buas? Pasti pernah lihat sih, tapi di Ragunan kan? Iya, pasti di Ragunan. Dan setelah Yesus berpuasa di padang gurun itu selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus lapar juga. Kalau lapar tuh kan perutnya sakit ya. Pernah lapar kan anak-anak kan? Nah, Tuhan Yesus lapar. Nah, waktu keadaan Tuhan Yesus lapar, datanglah si pencoba itu, si iblis itu, dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab,
ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan Yesus tidak mau dicobai sama iblis. Dia menolak dicobai oleh iblis dan Tuhan Yesus menang. Tapi iblis ini tidak jera-jera. Dia masih mau mencobai Tuhan Yesus lagi. Lalu iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan Yesus di bumbungan bait Allah. Bumbungan itu maksudnya di atas bait Allah. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menangkap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Perkataan iblis ini memang benar sih. Kalau Tuhan Yesus itu mau dia menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah, pasti Tuhan Yesus nggak akan mati. Pasti Tuhan Yesus akan dijaga. Tapi Tuhan Yesus tidak mau dengar suara iblis. Dia tidak mau dicobai. Dia tidak mau digoda sama iblis. Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis kalah lagi untuk yang kedua kalinya. Pertama dia mencobai Tuhan, kalah. Kedua dia mencobai Tuhan Yesus lagi, kalah lagi. Tapi iblis ini gak jera-jera loh mencobai. Dia mencobai Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya. Iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka kata Yesus kepada iblis untuk yang ketiga kalinya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Aduh, sudah 3 kali iblis kalah sama Tuhan Yesus. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Apa yang terjadi pada saat iblis meninggalkan Yesus? Karena Yesus menang terhadap iblis, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, anak-anak, iblis adalah musuh terbesar kita. Ya, iblis sering mencobai kita juga loh. Bagaimana sih iblis mencobai kita? Ya, dengan merayu kita untuk berbohong sama mama papa, atau sama kakak, atau guru di sekolah, atau guru sekolah minggu. Atau iblis mencobai kita juga untuk mencuri, atau takut sama setan atau sama iblis bila mati lampu. Atau mungkin pada saat tengah malam kita mau ke kamar mandi jadi rasa takut. Itu cara iblis menggodai kita. Atau iblis juga merayu kita untuk melawan orang tua atau melawan orang yang lebih tua. Pokoknya iblis itu suka merayu anak-anak untuk melakukan hal yang tidak benar. Makanya kita harus lawan iblis dengan firman Tuhan, seperti Yesus melawan iblis dengan berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kita juga harus berkata demikian ya anak-anak, bila iblis mencobai atau menggoda kita.
supaya kita seperti Tuhan Yesus, kita menang terhadap pencobaan. Oke? Iya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami ingin seperti Tuhan Yesus menang terhadap pencobaan si iblis. Tuhan, ingatkan kami untuk berkata, "Enyahlah engkau iblis." Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan berdiri sekali lagi ya anak-anak. Teman-teman, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai dan doa penutup dipimpin Kakak Rina. Sebelumnya kita akan angkat pujian. Bapa, terima kasih. Kita dalam sikap berdoa ya, kita tangannya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah dibagikan oleh Ibu Gembala. Kiranya firman ini, firman yang kita dengar bisa bertumbuh di hati kita dan kita dapat melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah online hari ini. Terima kasih Engkau telah memimpin, Engkau telah memberkatinya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya adik-adik, jam 5 sore. Nah, adik-adik ingat ya, kita ibadahnya bergantian loh. 1 minggu offline, tatap muka dengan protokol kesehatan. Dan 2 minggu kita ibadah online. Adik-adik tetap mengikuti ibadah online ya. Karena di setiap ibadah online karena di setiap ibadah tatap muka akan banyak pertanyaan-pertanyaan di sekitar ibadah online. Oke? Dadah! Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.